Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Kusmawati Budiarto dan teman saya Bagus Narendro Jayangkusumo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil identifikasi pengobatan tradisional di Desa Gelagawaru, Kecamatan Undangan, Kabupaten Kudus. Masyarakat Desa Gelagawaru masih menggunakan daun sembuhan yang digunakan untuk sakit perut. Daun sembuhan ini dilakukan dengan cara ditumbuk 15-60 gram, kemudian ditambahkan 1 sendok garam dan air matang, kemudian diperas, setelah itu langsung diminum sebelum makan. Yang kedua ada biji mahoni. Biji mahoni ini digunakan untuk gatal-gatal atau alergi. Yang dilakukan dengan cara biji mahoni dikeringkan terlebih dahulu, kemudian langsung diminum setiap pagi dan malam hari. Yang ketiga ada temulawak kering. Temulawak kering ini digunakan untuk sakit perut. Dilakukan dengan cara direbus temulawak kering menggunakan kendil yang terbuat dari tanah liat, kemudian disaring dan langsung diminum selagi hangat. Yang keempat ada bunga kitolot atau bunga tegal. Biasanya ini digunakan untuk campuran cuci mata yang dilakukan dengan cara direndam bunga kitolot dengan air bersih, lalu diteteskan air dari tangkai bunga ke mata sebanyak 2-3 tetes. Paling enak ini nih, bunga ciplukan. Buah ciplukan. Buah ciplukan ini kalau kata Bu Iva, ini dia paling suka karena Pak tinggal dimakan. Ini dari pihak keluarganya kan sebagai pengobatan untuk kejang, obat penyakit kejang-kejang atau kita bilang untuk epilepsi lah. Nah, sebenarnya kalau dari tanaman ini semua fungsinya, semua tanamannya ini bisa berfungsi semua, mulai dari daun, batang, akar hingga buah. Tapi yang rata-rata dipakai sama keluarganya Bu Iva ini kebanyakan buah ciplukan karena emang prosesnya lebih gampang karena tinggal dimakan. Nah, lanjut. Nah, mungkin di sekitar kita nggak nyadar ya namanya tanaman meniran ya. Meniran ini ternyata bisa berfungsi sebagai pengobatan batuk. Nah, ini saya dapat sumber dari Ibu Siti yang sebagai penjual sayur-sayuran di daerah Desa Gelagawaru. Itu ternyata Ibu Siti ini masih mengonsumsi tanaman meniran ini untuk sebagai obat batuk. Caranya itu dicampur pakai gula batu, terusan airnya katanya segelas, itu kan direbus. Nah, pas dalam keadaan hangat itu langsung bisa diminum, tapi disaring terlebih dahulu biar ampasnya tidak ikut. Terus yang selanjutnya itu Ibu Siti masih mengonsumsi namanya, kalau pengobatan yang mandirinya itu daun serai, kunyit, terus temulawak sama jahe. Itu sebagai pengobatan kalau kita tuh, kalau dalam umumnya, bahasa umumnya itu pegel-pegel lah, otot penyakit kencang otot. Nah, itu tuh ya sama tadi kayak sebelumnya di daun meniran itu. Ini juga direbus dengan campuran gula merah atau gula getok kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, ini bedanya yang yang saya tertarik itu, direbusnya pakai bukan panci tapi kuali yang terbuat dari ini tanah liat. Nah, katanya emang berbeda, kata Bu Siti, emang rasa dari hasilnya juga beda dari yang panci terbuat dari aluminium atau besi ketimbang tanah liat. Nah, itu katanya lebih kuat pakai tanah liat. Itu ntar biasanya kata Ibu Siti itu diambil 1 gelas.
kalau ada rasa pegel-pegel atau sakit badan. Nah, yang terakhir ini yang Ibu Siti juga masih simpan dari keluarganya juga, dari turun-temurun juga, itu di daun sambiloto. Nah, ini dalam kondisi ini daun sambiloto ini dikeringkan dahulu. Ini pengobatannya yang biasa dilakukan sama Bu Siti. Ini untuk pengobatan darah tinggi. Ketika kalau ada darah tinggi, Ibu Siti ternyata sudah menyimpan daun sambiloto kering. Nah, dan ini sambiloto kering ini Ibu Siti tidak memproses sendiri karena sudah banyak di pasar-pasar daun sambiloto yang kering dijual. Nah, dalam hal ini daun sambiloto ini ditambah daun sirsat dan daun kersen. Daun kersen ini ya otomatis dalam keadaan basah ya, karena mau direbus juga. Nah, ini cara konsumsinya juga sama dari yang sebelumnya sama Bu Siti ini, itu dengan cara direbus. Nah, direbus semua pakai di dalam kuali tanah yang terbuat dari tanah liat. Terus dimasukkan air sebanyak 3 gelas, direbus hingga kira-kira sisanya 1 gelas. Nah, kemudian disaring, baru diminum selagi masih hangat. Nah, kalau menurut saya sih pengobatan tradisional itu, apalagi secara mandiri, emang masih banyak, karena khasiatnya emang secara nggak langsung emang masih rata-rata masih terasa pada orang yang masih melakukannya, dan terutama orang yang belum terlalu sering dengan pengobatan yang dari bahan kimia. Oke, sekian dulu dari saya informasi tentang pengobatan tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Gelagah Waru, tepatnya di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Semoga apa yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat atau menambah ilmu dari teman-teman atau rekan-rekan yang sekiranya apabila ada di depan rumah, tanaman-tanaman ini berada di depan rumah Anda, masih bisa dimanfaatkan daripada kita mengonsumsi kimia. Ya, kita coba, nggak ada salahnya. Jadi sebelumnya apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe atau follow YouTube kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.